Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, seringkali kami mungkin mengalami kedukaan, kami juga mengalami sukacita ya Bapa. Begitu ajaib perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, yang memampukan kami melewati setiap persoalan, setiap masalah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berada di tempat yang saat ini mungkin dulu buat kami jauh dari harapan kami ya Bapak. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, kami dimampukan sampai saat ini. Bapak, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk kembali belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah kami, Tuhan memimpin langkah-langkah kami, baik di tahun ini maupun juga di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang. Biarlah firman Tuhan berbicara pada kami pada pagi hari ini, dapat kami mengerti dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat pagi. Gimana bilangnya? Gongsi facai gitu ya. Jadi gongsi-gongsi ya. Jadi selamat tahun baru Imlek bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya Imlek atau Chinese New Year gitu ya. Ya, Imlek ataupun Chinese New Year gitu ya. Ini merupakan sebuah budaya dari Tionghoa ya, dari suku Tionghoa, di mana seringkali tentu saja sebagai bagian dari budaya, tentu ada hal-hal yang memang biasanya kita sering lakukan ya, biasanya kumpul bareng, lalu makan bareng. Ya kemarin hari Rabu saya diundang keluarga Pak Abi untuk makan bersama di sana ya. Lalu banyak sekali makanan-makanan yang kita makan ya. Ada juga babi hong bikinan Bu Ayah ya kalau nggak salah ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bagian dari orang percaya ya, dari umat Tuhan, kita memang tidak meniadakan budaya. Nah, tetapi ya kita juga bisa menguduskan budaya itu dengan nilai-nilai Alkitabiah atau nilai-nilai kekristenan. Misalnya apa? Ya misalnya tadi waktu kumpul-kumpul keluarga tadi, ya kita bisa saling mendoakan gitu ya. Di keluarga besar kami, di Pak Yopi dan Bu Nini, misalnya tahun baru kita juga sering kumpul keluarga. Lalu kemudian kita saling kesaksian, saling sharing, dan juga saling mendoakan. Jadi budaya itu ya bisa kita gunakan juga ya untuk pelebaran kerajaan Tuhan, ataupun mungkin untuk menguatkan sebagai saudara seiman maupun juga sebagai keluarga dari bagian keluarga Tuhan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Secara khusus Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14 ya. Ya karena ini satu pasal, kita akan persingkat saja ya. Jadi saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan melanjutkan di ayat yang ke-9, lalu saya baca ayat ke-10, Bapak Ibu akan menutup dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14, LAI memberi judul untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di langit ada waktunya. Ayat 9 Bapak Ibu. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Amin. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kitab Pengkhotbah pasal 3 ini ya secara khusus mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di kolong langit ada waktunya ya. Nah, dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, kitab Ibrani ini ditulis kitab Pengkhotbah ini dalam bahasa Ibrani-nya disebut Kohelet. Ya, yang berarti pengumpul hikmat, atau dalam bahasa sederhananya, bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan itu adalah ya Pengkhotbah. Jadi LAI memberi nama kitab ini kitab Pengkhotbah ya. Nah, penulis kitab ini seringkali orang-orang mengira adalah Raja Salomo ya, tetapi menurut sejarah-sejarah Alkitab gitu ya, ahli-ahli kitab,
Kitab ini sebenarnya ditulis pada waktu masa penjajahan, maksud saya pada waktu masa pembuangan Babel ya. Jadi waktu bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, kitab ini ditulis oleh seseorang yang menggunakan nama Salomo gitu ya. Jadi kenapa dia menggunakan nama Salomo sebagai nama samarannya gitu atau nama nickname-nya? Karena dia terinspirasi dan dia juga mau mengajarkan tentang kebijaksanaan ya. Yang identik sekali kebijaksanaan ini identik dengan Raja Salomo ya. Kita tahu bagaimana Raja Salomo itu adalah raja yang bijaksana. Dan juga sebagai bagian dari refleksi kehidupan dari orang-orang atau bangsa-bangsa Israel pada saat itu ya, yang mau mengikuti kebijaksanaan dari Raja Salomo. Nah, perikop ini Bapak Ibu juga mengajarkan kepada kita keseimbangan dalam kehidupan ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk nangis, ada waktu untuk tertawa. Ya, dari ayat kedua sampai ke-8 itu seringkali seperti itu ya. Jadi berlawanan tuh. Nah, hal ini mengajarkan bahwa manusia itu harus menerima dengan rendah hati setiap musim kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dengan memahami sedikit latar belakang dari kitab ini Bapak Ibu, kita akan belajar 4 hal bagaimana pimpinan Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya pada saat itu. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan itu berdaulat atas waktu. Nah, sebagai manusia seringkali ya kita pengen mengendalikan kekuatan kita ingin mengendalikan kehidupan kita. Ya, kita misalnya membuat rencana, lalu kita berharap bahwa rencana yang sudah kita buat, rencana yang sudah kita susun itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita pengkhotbah secara khusus di ayat yang ke-11 mengatakan, Ia, atau Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan menetapkan waktu untuk segala sesuatu dan rencana yang jauh lebih baik dari rencana kita. Ya, ini berarti bukan berarti bahwa kita itu diam-diam saja begitu ya, berpasrah atau ya berserah diri memang, tapi bukan berarti kita diam dan pasrah saja dengan kehidupan ini. Tetap kita harus menentukan standar, kita tetap harus membuat rencana di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika itu tidak terjadi atau belum terjadi, ya kita harus alih-alih kita jatuh di dalam kecewaan yang mendalam, kita harus punya mindset sebagai orang Kristen bahwa ini memang belum waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Dan tentu saja bahwa rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana yang sudah kita buat. Ya, John Calvin di dalam komentarnya mengenai kitab pengkhotbah ini menekankan bahwa ketika kita memahami kedaulatan Tuhan atas waktu, kita akan lebih belajar untuk berserah dan mempercayai rencana Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut lagi Bapak Ibu akan masa depan ya, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jadi buat teman-teman yang masih pemuda misalnya ya, di umur 25 tahun mungkin ya jangan merasa kecewa. Aduh, umur 25 kok saya masih begini dalam karir saya ya. Mungkin belum punya rumah, mungkin belum punya kendaraan begitu. Atau umur 35 kok belum nikah sampai dapat angpau tadi ya. Jangan kecewa. Umur 63 belum gendong cucu baru bisa gendong anak anjing. Jangan kecewa. Begitu ya. Karena Tuhan yang berdaulat, ya Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Ya seringkali kita tadi berencana ya, umur 25 pengennya punya rumah, umur 35 harusnya udah nikah, umur 63 udah gendong cucu. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak, ya memang belum waktunya Tuhan, ya jangan berkecil hati. Pasti Tuhan tahu kapan kita siapnya. Ya. Ternyata enak khotbah ya, bisa nyinggung-nyinggung dikit ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekarang kita meresponi kedaulatan Tuhan ya atas waktu di mana kita tinggal dan kita hidup pada saat ini. Ya bagaimana kita berjalan. Ya kita bisa meresponi dengan hidup dalam iman dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran maupun kekuatan kita ya. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius ayat 6 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah yang kedua yang bisa kita pelajari dari kitab pengkhotbah pasal 3 ini, bagaimana Tuhan ya mengajarkan pada kita
bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya secara khusus tadi di ayat 2 sampai 8 ya memang kita tidak baca, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Pasal 3 ayat 2 sampai 8 ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa datang dan pergi Bapak Ibu. Ya misalnya apa? Tadi di ayat kedua tadi ya saya bacakan coba ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya, ada waktu yang berjalan. Ada waktu untuk menanam, ada juga waktu untuk mencabut apa yang sudah ditanam. Lalu misalnya di ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ya ini menandakan bahwa segala sesuatu itu silih berganti, datang dan pergi begitu Bapak Ibu ya. Nah, Tim Keller ya pernah berkata demikian Bapak Ibu. Jika kita menaruh harapan kita pada sesuatu yang sementara, maka kita akan kecewa. Tetapi jika kita menaruh pada harapan Tuhan yang kekal, kita akan memiliki sukacita yang tidak terguncang oleh keadaan. Nah, hal ini mengingatkan bahwa kepada kita ya, bahwa di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, ini semuanya hanya sementara Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak perlu menggantungkan kebahagiaan kita itu pada hal-hal yang sifatnya tidak permanen atau sementara. Misalnya apa? Ya kekuasaan. Kekuasaan ada batas waktunya enggak? Ada. Presiden 10 tahun selesai. Bahkan raja sekalipun dia yang bisa katanya seumur hidup, sewaktu-waktu dia bisa jatuh kan? Ya mungkin dia kalah perang, dia dikudeta, bisa saja kekuasaan itu pada akhirnya hilang. Status sosial seseorang bisa saja berubah. Hari ini mungkin dia seorang yang terpandang. Kemudian oleh waktu mungkin saja dia jatuh. Sampai orang tidak mengenali dia atau bahkan melupakan dia. Lalu juga kesuksesan. Ya, hari ini mungkin dia penuh dengan kekayaan, cukup secara ekonomi, tetapi bisa saja di lain waktu dia jatuh. Seringkali kita sebagai orang Kristen, ya sebagai manusia biasa juga, kita menggantungkan kebahagiaan kita itu pada hal-hal yang bersifatnya tidak permanen. Hal-hal yang bersifat sementara. Padahal kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 sampai 8 mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu datang dan pergi. Apa yang kita cari bisa saja itu hilang. Ya mungkin dapat tapi juga mungkin saja hilang. Begitu juga pada saat itu pada status seperti kekayaan dan juga kekayaan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, alih-alih kita menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang sifatnya sementara, ya, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan kita yang sejati itu adalah pada hubungan kita dengan Tuhan yang kekal. Ya, Tuhan Yesus di dalam kitab Matius ayat 19 sampai 20 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu hartamu di sorga." Jadi sebagai bagian dari refleksi pada firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita pelajari adalah apa sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini. Apakah hanya materi saja? Apakah hanya kekuasaan saja? Ataukah hanya status sosial saja? Ya, apakah sebagai orang Kristen kita sudah lebih fokus pada hubungan kita dengan Tuhan yang kekal? Ya, materi sifatnya permanen, tetapi hubungan dengan Tuhan sifatnya kekal, Bapak Ibu. Setelah kematian ini ada kehidupan yang lain yang bersama-sama dengan Tuhan, ya, yang kekal untuk kita. Nah, yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah hidup ini adalah anugerah, ya, yang harus dinikmati dengan bijaksana. Dalam kitab Pengkhotbah secara khusus ayat 12 sampai 13, ya, penulis dari kitab ini berkata bahwa manusia itu harus bersukacita dan menikmati hasil jerih payahnya, karena itu adalah pemberian Tuhan. Ya, Bapak Ibu kan bekerja, ya. Ada yang mungkin ada ibu rumah tangga, tapi kan juga suaminya bekerja. Nah, Bapak Ibu yang bekerja dan menghasilkan sesuatu begitu, ya itu boleh dinikmati. Tetapi ya, hidup itu bukan hanya menikmati kekayaan dan juga kesenangan yang tanpa batas. Memang ya dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah ini kita harus menikmati jerih payah kita. Tetapi bukan berarti kita harus foya-foya, kita harus menghabiskan apa yang sudah kita punyai, ya.
Jonathan Edwards mengatakan demikian. Hidup yang benar-benar memuaskan adalah hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, walaupun memang kita bisa menikmati, tetapi ada batas-batas dan norma-norma tertentu, ya, yang memang boleh kita lakukan atau memang harus kita lakukan. Dan kemudian dari perkataan si Jonathan Edwards ini, kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan kita itu, ya, hidup yang benar memuaskan itu adalah hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi meski perencanaan kita tadi tidak berjalan dengan lancar, ya, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita inginkan tidak berjalan dengan baik, tetapi kita tetap bisa mensyukuri, ya, hidup yang merupakan dari Tuhan dan tetap menikmati dengan sikap yang benar. Misalnya apa? Ya misalnya dengan cara bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita pada saat ini. Ya, Pak Yopi dalam beberapa khotbah seringkali mengatakan, jangan-jangan apa yang sudah kita miliki saat ini itu adalah keinginan dari orang lain. Ya, mungkin seperti itu, ya. Mungkin saat ini orang-orang pengennya seperti kita. Tetapi kita sendiri pengennya jadi orang. Ya, kita tidak mensyukuri atau belum mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kemudian yang kedua, ya tentu saja kita juga sebagai manusia, ya, kita harus belajar menggunakan waktu dengan bijaksana. Ada waktunya untuk kita bekerja, ada waktunya juga untuk kita beristirahat. Ya, yang muda-muda jangan seringnya main terus, tapi juga tetap harus bekerja ataupun harus sebagai anak Tuhan tentu harus belajar juga firman Tuhan. Kita harus menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja bahwa hidup kita ini ada anugerah dan tentu saja kita juga melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita pelayanan, kita melakukannya untuk Tuhan. Waktu kita bekerja, kita juga melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah memberikan kita pekerjaan, ya kita sebagai manusia yang diberikan pekerjaan oleh Tuhan, tentu kita juga harus selain mensyukuri, kita juga harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Seperti kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pada saat ini, apakah kita sudah menikmati hidup kita dengan benar? Ataukah seringkali kita masih mengeluh dan merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ya, marilah kita merefleksikan diri kita. Sudahkah kita mensyukuri hidup kita yang adalah pemberian dari Tuhan? Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang maunya mengeluh terus, ya. Maunya minta terus. Padahal Tuhan sudah memberikan yang cukup untuk kita. Yang kemudian Bapak Ibu selanjutnya, ya, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah takut akan Tuhan adalah kunci hidup yang benar. Nah, pengkhotbah ayat 14 maksud saya, ya, berkata, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, kata takut yang tertulis dalam ayat ini itu bukan rasa takut seperti kita ngelihat setan atau kita ngelihat hantu gitu, atau kita lihat orang jahat. Bukan seperti takut yang sifatnya menyeramkan. Tetapi maksud dari kata takut pada ayat ini adalah takut yang menggambarkan bahwa kita itu hormat, ya, sama Tuhan. Ya, jadi bukan takut yang menyeramkan, tapi lebih sifatnya adalah kehormatan. Ya, kayak misalnya kita sama guru kita atau sama orang tua kita, kan? Kita takut nggak untuk berbuat kurang ajar sama mereka? Takut. Tapi bukan berarti takut yang kita serem sama mereka, kan, sama orang tua atau sama guru kita. Tetapi lebih berdasarkan sifat hormat kita kepada mereka, begitu. Nah, maksud dari takut ini adalah kita tuh hormat sama Tuhan. Jadi maksudnya, ya, bisa dikatakan bahwa Allah berbuat demikian supaya manusia itu hormat sama Dia, ya, sama Tuhan. Jadi di sini, ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat, ya, bahwa takut itu adalah hormat dan taat. Nah, R.C. Sproul pernah berkata, takut akan Tuhan atau hormat akan Tuhan itu adalah sikap hati yang mengakui bahwa Dialah satu-satunya yang benar, yang berkuasa atas hidup kita. Jadi jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan hidup dalam ketaatan, menjauhi dosa, dan mencari kehendaknya dalam segala hal. Nah, pada saat ini sebagai bagian dari refleksi kita,
Apakah kita sudah sungguh-sungguh takut atau hormat kepada Tuhan? Atau justru kita lebih takut pada manusia? Ya biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Bahwa takut akan Tuhan itu adalah kunci hidup yang benar bagi orang percaya. Nah sebagai penutup untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh slide berikutnya. Ya kita sudah melalui tahun-tahun yang sebelumnya, ya tahun 2004 atau mungkin tahun lalu untuk Imlek tahun apa? Kalau saat ini kan tahun ular kalau nggak salah ya. Ya kita sudah melewati tahun-tahun demikian. Ya mungkin banyak hal yang kita lewati. Ada pengalaman suka, ada pengalaman duka, ya. Tetapi semua yang terjadi pada hari ini kita lihat ya, bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari musim kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru ini ya, baik di tahun 2025 Masehi ataupun mungkin di tahun Imlek yang baru ini, marilah kita belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ini. Bahwa jangan terikat pada masa lalu, tetapi terus maju bersama Tuhan. Ya Tuhan yang akan membantu kita di dalam setiap hal yang kita lewati. Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah kita. Yang kemudian yang kedua, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah waktu yang tepat menurut perencanaan Tuhan. Ya, bahwa segala sesuatu ini sudah memang Tuhan atur. Memang sudah Tuhan rencanakan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dari kita belum lahir sekalipun, Tuhan sudah membuat rencana itu. Yang kemudian yang ketiga, ya kita bisa bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam setiap keadaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan kita. Nah sebagai bagian dari refleksi firman Tuhan pada hari ini ada dua hal yang perlu kita tanyakan di dalam kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Apakah pada saat ini kita sudah mengejar hal-hal yang duniawi? Kita masih terlalu mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi? Atau kita sudah berfokus pada kehidupan yang kekal dengan hubungan kita yang kekal dengan Tuhan? Yang kedua, bagaimana saya bisa hidup dengan takut akan Tuhan dan lebih taat kepada Tuhan di tahun-tahun yang baru ini atau tahun-tahun yang akan kita lewati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dan akan tetap setia di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang yang memang akan kita jalani. Biarlah kita menjalani hari-hari kita ke depan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, pada saat ini kami belajar ya Bapa. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhanlah yang sudah menetapkan langkah-langkah kami. Mungkin seringkali kami belum mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali bahwa rencana-rencana Tuhan jauh lebih baik dari kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami seringkali kurang bersyukur, bahkan kami mengeluh dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Seringkali kami inginnya kehidupan kami seperti kehidupan orang lain yang kami rasa jauh lebih bahagia, jauh lebih indah dari apa yang saat ini kami miliki. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami bisa menerima semua pemberian Tuhan dengan sikap bersyukur. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan menyertai setiap hal yang kami lakukan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.